Shalom, pagi sama turkan kepala. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, inilah anak yang kau kasihi, biji matamu, kesayangan Bapa. Dan kami masih bisa hidup, kami bernapas karena Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan lembutkan hati kami. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami. Dan kami naikkan doa syafaat juga kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai ayat 13. 1 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai 13 tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia yang tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak rugi untuk apa-apa kalau kita makan. Tapi jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati sebenarnya itu dikuatkan oleh makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk sementara lama tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang kita dapat petik pagi hari ini. Firman Allah mengingatkan kita semua. Dikatakan pada ayat yang ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh Yesus Kristus segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Perhatikan, karena Yesus kita hidup tanpa pengorbanan yang dicontohkan, kita binasa. Ingat Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah mati. Cukup tidak, titik koma.
Tapi karena kasih karunia Yesus, kita boleh hidup yang kekal. Maka hargai pengorbanan Allah. Hargai darah Kristus. Jangan coba-coba kita menghina darah Kristus atau menyalibkan Tuhan. Hargai darah Kristus. Karena darah Kristus ini kita boleh diselamatkan. Karena darah Kristus kita hidup. Ingat, dia tidak main hidup. Dia yang sulung yang pertama bangkit dan hidup dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang sulung, dan kita adik-adik yang juga satu ketika kita hidup. Kapan? Waktu Nafi hidup, orang mati dan Tuhan dibangkitkan. Kita yang hidup akan diubah dalam segala hal dalam tubuh. Hargai. Maka firman Allah berkata, apa dikatakan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita ada orang yang dikenal oleh Tuhan. Sebagaimana firman Allah katakan 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, tapi orang yang mengasihi Allah, saudara dikenal oleh Allah. Ada hubungan manusia dengan Allah karena kita mengasihi Allah. Bahkan firman Allah berkata dalam 1 Korintus 16 ayat 22, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi kita mengasihi Tuhan, kutuk sudah diambil oleh Tuhan di jual juta. Yang kita terima apa? Berkat. Kutuk diambil oleh Tuhan di jual juta, dia pikul. Ingat Galatia? Ingat firman Allah, terkutuklah orang yang tergabung dosa. Galatia 3:13. Kutuk diambil, yang dapat berkat. Berarti kita mengasihi Tuhan. Berkat Allah sudah siap dalam hidup saudara. Rohani, jasmani, apalagi dan saudara. Amin. Kasih Tuhan. Karena saudara mengasihi Tuhan, saudara kenal. So Allah mengenal saudara. Apa jadi kebutuhan saudara? Dia Allah yang peduli. Amin. Terimalah dengan iman berbahagia hari. Terima kasih Bapa buat firman. Kami boleh dikenal sebagai anak, dikenal sebagai kekasih Allah. Ada hubungan yang dekat dengan Engkau Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Apa yang kebutuhan cukupkan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu pun. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka sebagai hamba-hamba Allah, mereka takut kepada Tuhan. Sekalipun tahun politik, Tuhan tetap pelihara negara kami. Sudah terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai maranatha. Tuhan Yesus yang cinta Dia katakan amin.